Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan perdalam kembali tentang sistem reproduksi manusia. Nah, sebelumnya kita sudah membahas detail kemarin tentang seluruh struktur, sistem, fungsi sampai dengan kelainan pada sistem reproduksi manusia. Tetapi kali ini saya ingin lebih memperdalam dan mendeskripsikan kepada kalian semua tentang sebenarnya sistem reproduksi itu sebenarnya ngapain sih? Ada sebuah support system yang tersokong di situ. Kenapa manusia harus melakukan reproduksi? Nah, ini kita lihat di bagannya sudah kita bikin seperti ini. Ternyata dengan sistem reproduksi tujuan utamanya adalah kita untuk regenerasi atau memperbanyak keturunan, sehingga bisa dikatakan tidak punah. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada alat reproduksi yang pernah kita bahas, kemudian proses reproduksinya dan penyakit menular seksual. Nah, di situ pun masih banyak istilah-istilah yang harus kita ketahui makna dan bahasa ilmiahnya gitu, sehingga kita akan lebih mudah ketika mengidentifikasi proses atau kejadian yang terjadi di dalam sistem reproduksi manusia. Kita lihat bareng. Nah, di sini tujuannya proses menciptakan kehidupan baru, menambah jumlah populasi dan mempertahankan kelangsungan hidup. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat, nah, alat reproduksi manusia pernah kita bicarakan dulu. Ada testis, vas deferens, penis ini yang di luar, kemudian yang di dalam ada tubulus, ada seminivirus, ada vas deferens, epididymis, sama uretra, saluran kencing. Gambarnya seperti ini, kemudian letaknya di situ. Kemudian pada reproduksi wanita, bagian luar ada bagian luar sama bagian dalam ya. Di sini bagian pentingnya ovarium yang membuat sel telur, oviduk jalannya ketemu antara tempat saluran sperma ketemu sama ovum ya. Kemudian uterus atau rahim, vagina, plasenta, tali pusar, dan amnion. Nah, itu memiliki fungsi masing-masing harus kita ketahui. Bisa sambil dibaca ya. Oke, kemudian ini alat reproduksi pada wanita. Nah, di situ sebelum lebih jauh sebenarnya kita pernah membahas tentang proses pembentukan sel kelamin. Nah, di sini disebut dengan pembelahannya disebut oogenesis kalau membentuk ovum atau sel kelamin wanita. Kalau sperma, spermatogenesis. Nah, di sini jelas sangat berbeda dengan pembuatan sel tubuh atau pembelahan mitosis ya, karena di sini hanya terjadi di sel kelamin. Ini bisa kita lihat perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis, sama-sama menghasilkan 4 anakan dengan kromosom separuh dari jumlah induk. Tetapi untuk spermatogenesis akan menghasilkan 4 anakan yang disebut dengan spermatozoa, sedangkan pada oogenesis akan menghasilkan 1 ovum yang bisa digunakan untuk proses selanjutnya, yakni kehamilan ketika ketemu dengan sperma, dan 3 badan polar atau badan kutub. Gambarnya seperti ini. Spermatogenesis yang paling bawah itu ada ekornya disebut dengan spermatozoa, dia bisa bergerak bebas. Oogenesis ini yang disebut dengan pembuatan sel ovum. Nah, ini yang 3 menjadi badan kutub, yang 1 menjadi ovum. Oke, sambil kita ingat-ingat lagi ya, pembelahan sel pada sel tubuh, semua tubuh kita, seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, pembelahannya disebut dengan mitosis. Sedangkan kecuali pada sel kelamin, pembelahannya disebut dengan meiosis. Sama-sama pembelahan tetapi tempat terjadinya berbeda, jumlah sel anakannya berbeda. Kalau mitosis 2, 4, 8 menjadi duplikasi, sedangkan meiosis enggak ya, 4, 16. Satu sel akan membelah jadi 4. Kemudian menghasilkan
Di sini sel kromosomnya, kalau mitosis sama dengan jumlah induknya, sedangkan kalau meiosis separuh dari jumlah induknya. Tahap-tahapannya mitosis, IPMAT, interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. IPMAT, interfase persiapan, profase awal, metafase mulai di tengah kromosomnya, anafase kromosom menuju ke kutub, telofase sudah mulai terjadi proses pemisahan. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Profase persiapan, metafase berada di bidang ekuator kromosomnya, anafase sudah mulai menuju ke kutub, telofase sudah terjadi sitokinesis atau pemisahan sel. Kita sambil lihat. Nah, ternyata sel ovum ketemu dengan sperma yang terjadi di mana tadi, di oviduk, ternyata itu disebut dengan proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses pembuahan. Sejak dimunculkannya teori sel pada tahun 1939, ilmuwan ini akhirnya mengetahui bahwasanya sel telur dibuahi oleh sperma. Di situ disebut dengan proses fertilisasi. Sekali sperma dikeluarkan kurang lebih jumlahnya 300 juta sel. Kita bisa lihat gambar sel spermanya ketika bertemu dengan ovum berada di kanan bawah. Nah, ini sel sperma ketemu ovum akan menjadi zigot. Ya, kemudian zigot awal mulanya dia akan menjadi 2, 4, 8, 16. Dia akan menjadi tahapan pertama disebut dengan morula. Setelah morula nanti akan ke tahapan blastula. Kemudian setelah blastula, gastrula. Jadi morula, blastula, gastrula. Nah, ini sudah memiliki tahapan yang berbeda-beda. Baru setelah itu akan masuk ke tahapan embrio, organogenesis atau pembentukan organ. Ada minggu ke-6, ke-8, ini beda-beda. Minggu ke-6 jantung sudah mulai memompa darah, minggu ke-8 plasenta sudah menutupi sepertiga garis uterus, sampai dengan pembuluh darah sudah mulai kelihatan di minggu ke-8. Nah, sampai minggu ke-12, 16, 20, setiap minggunya akan mengalami perubahan dan semakin besar hingga nanti sampai dengan minggu ke 36 atau menjelang kelahiran. Posisi janinnya, kepalanya sudah berada di bawah, kemudian masuk ke dalam panggul ibu. Frekuensi buang air kecil akan semakin sering karena rahimnya menekan kandung kemih. Kemudian ibu disarankan untuk sering tidur miring biar tidak sering buang air kecil gitu. Sebelum kelahiran akan mengalami rasa kontraksi lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian ketika kelahiran, di sini ada pra-lahir. Jadi turunnya kepala bayi ke arah panggul atau disebut dengan pembukaan. Pembukaan terjadi antara beberapa hari sampai dengan minggu sebelum kelahiran, tergantung sudah berapa lama, sudah berapa kali bundanya melahirkan. Awal kelahiran, pada tahap ini uterus mengalami kontraksi yang teratur dengan intensitas sedang sampai dengan keras. Jadi selama kontraksi, kantung ketuban sewaktu-waktu bisa pecah. Jadi perlu banyak perhatian ketika awal kelahiran. Kemudian fase transisi ketika persalinan berlanjut, leher rahim akan berdilatasi atau naik ke atas, kemudian tambah lebar, memudahkan janin memasuki saluran lahir. Seperti ini bentuknya. Nah, kemudian kepalanya akan semakin turun keluar. Nah, seperti itu. Kemudian ada fase turun. Fase turun itu ketika kelahiran normal, kepala keluar terlebih dahulu sebelum episiotomi. Mungkin diperlukan untuk melebarkan liang vagina. Maksudnya ada perlebaran saluran gitu ya. Kemudian setelah kelahiran, setelah kepala keluar, bayi diputar untuk menuntaskan kelahiran. Jadi nanti kepalanya akan diputar untuk memudahkan kelahiran. Kemudian setelah lahir, tali pusar dipotong untuk memisahkan bayi dari plasenta, sehingga nanti dikeluarkan plasentanya, ditarik keluar. Uterus akan berkontraksi kuat beberapa kali untuk mendorong plasenta keluar. Dokter atau perawat mungkin akan memberikan pijatan pada perut untuk mempercepat lepasnya plasenta. Jadi nanti plasentanya ikut keluar. Plasenta bentuknya seperti ini. Plasenta keluar dengan tali pusar masih melekat. Jadi dokter atau perawat akan memeriksa apakah plasenta sudah keluar semua. Dicek itu biasanya pakai tangan gitu. Oke.
Nah, ini ada peristiwa yang namanya bayi kembar. Pada beberapa kasus, 2 sel telur dapat dihasilkan dari ovarium secara bersamaan. Oke, jika kedua sel telur tersebut dibawahi dan keduanya tumbuh, akan lahir bayi kembar. Bila 2 sel telur yang berbeda dibuahi oleh 2 sperma yang berbeda pula, maka bayi itu disebut kembar normal atau fraternal. Bayi kembar fraternal jenis kelaminnya bisa sama, bisa beda. Golongan darahnya bisa sama, juga bisa beda. Tidak selalu memiliki sifat atau wajah yang sama. Jadi intinya 2 telur ketemu 2 sperma ya. Ini bayi kembar. Nah, ada beberapa kasus yang beda. Pada kasus bayi kembar lain seperti sel telur dapat membelah menjadi 2 sesaat setelah dibuahi. Jadi selanjutnya masing-masing zigot tumbuh membentuk embrio. Oke, saya kecilkan dulu suaranya. Kemudian di situ karena bayi yang dilahirkan berasal dari 1 sel telur atau 1 sel sperma, maka disebut dengan kembar identik. Jadi kedua bayi itu jenis kelaminnya sama, golongan darahnya sama, dan memiliki sifat dan wajah yang sama. Ini identik. Jadi 1 sperma 1 telur setelah menjadi zigot dia menjadi 2 setelah dibuahi. Jadi langsung membentuk seperti 2 individu baru. Ini yang disebut dengan kembar identik. Nah, pada kasus lain ada zigot yang terbelah tapi tidak terpisah gitu. Jadi tetapi masih berlekatan dan keduanya tumbuh menjadi embrio sehingga bayi yang lahir akan tampak bagian dari tubuhnya saling berlekatan, maka disebut dengan kembar siam atau kembar dempet. Jadi kedua bayi itu jenis kelamin, golongan darahnya akan sama karena dari 1 sel telur dan 1 sperma. Ini kembar siam. Perhatian, kehamilan itu merupakan suatu anugerah, maka pertahankanlah. Jadi jangan pernah bermain-main dengan hal ini. Tentunya kita harus melakukan pernikahan resmi dulu ya, atau ada ikatan sebelum melakukan hal yang sebenarnya dihalalkan oleh agama tetapi dilarang ketika belum ada ikatan atau bertanggung jawab di sini. Hati-hati dengan sebuah kata yang namanya aborsi. Aborsi memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita. Tidak benar jika dikatakan bahwa jika seorang melakukan aborsi ia tidak akan merasakan apa-apa dan langsung boleh pulang. Tidak benar, karena jelas sakit, karena dia melakukan sebuah proses yang penghancuran yang dilakukan baik secara otomatis maupun manual. Ada 2 macam resiko. Yang pertama resiko kesehatan keselamatan fisik pada bayi maupun ibu, dan resiko gangguan psikologis pada keduanya terutama kepada ibunya. Risiko kesehatan dan keselamatan fisik jelas kematian baik secara mendadak maupun secara lambat, kerusakan rahim, kerusakan leher rahim, kanker, dan macam-macam. Kemudian juga resiko kesehatan mental, bisa jadi kehilangan harga diri 82% karena sudah melakukan aborsi, biasanya karena belum menikah ya biasanya. Berteriak histeris karena sakit atau sering mimpi buruk, ingin mencoba bunuh diri dan menggunakan obat terlarang. Nah, dan dia bisa jadi tidak akan menikmati hubungan seksual kembali. Persentasenya cukup besar. Nah, dari sekian itu ternyata yang terkadang kita lupa pembahasan tentang kelenjar hormon, karena di sini terkadang kelenjar hormon yang sebenarnya berpengaruh terhadap proses menstruasi, proses pelebaran jalan, kemudian proses pembentukan sel telur, kemudian proses pelepasan sel telur, semua dipengaruhi oleh hormon. Nah, minimal kita tahu ada kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, adrenal, dan insulin ya, yang banyak berpengaruh. Nah, kalau yang di sini yang sangat berpengaruh untuk sel kelamin namanya kelenjar gonad. Pada pria disebut kelenjar testosteron, menghasilkan hormon testosteron. Pada alatnya disebut testis. Pada wanita, pada ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Oke. Nah, di siklus menstruasi yang terjadi hanya pada wanita atau mengeluarkan luruhnya dinding rahim ketika sel telur tidak dibuahi bersama dengan endometrium. Jadi keluar bersama sel telur bersama dinding embrio. Nah, seperti ini. Jelas 1 bulan 1 kali siklusnya, kurang lebih 7 sampai dengan 14 hari, tiap wanita beda. Nah, ini gambaran hormon yang
gambaran hormon yang bekerja pada menstruasi, grafiknya seperti ini. Oke. Dan yang perlu kita ketahui adalah PMS. Nah, ini yang kemarin mungkin belum dibahas. PMS adalah infeksi yang sebagian besar menular lewat hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular. Penyakit menular seksual. Oke, kita lihat ada apa bahaya PMS? Sakit-sakitan, mandul, keguguran, kanker, pengrusak penglihatan, dapat ditularkan bayi, bisa terinfeksi HIV, bahkan ke kematian. Hubungan PMS dan HIV sebenarnya beda ya. PMS itu penyakit menular seksual, HIV itu salah satu. Lihat seperti ini. Jelas kalau HIV/AIDS melemahkan tubuh karena melakukan resiko seksual gitu ya. Jenis penyebab PMS, nah banyak, contohnya karena bakteri gonorrhea, yaitu gonorrhea itu kencing nanah, sifilis itu Treponema pallidum, chlamydia itu jamur, granuloma dan lain-lain. Kalau virus ada hepatitis, HIV, human papillomavirus, herpes dan lain-lain. Ada juga karena protozoa dan parasit, kutu, kubis, kabies. Oke. Lihat tabel gejala umumnya, biasanya kalau luka something happen. Nah, itu biasanya nih ada kencing nanas, berarti kencing panas, biasanya kencing nanah di situ, gonorrhea. Sakit tenggorokan itu mungkin bisa terjadi karena oral. Ada gatal-gatal, bercak di kulit, kutil, sakit bagian bawah, bengkak. Nah, kalau HIV/AIDS itu ada tanda khusus seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada juga yang tidak ditularkan melalui beberapa media, contoh peralatan makan, bersin, keringat, itu tidak. Tetapi kalau terkena dengan cairan kelamin atau darah bisa sangat menular. Oke, kita lihat ya. Apa yang dilakukan jika terkena PMS? Pertama, kita cek dokter. Jangan mengobati sendiri, tetapi kalau tahu informasinya bisa sih, tapi diusahakan konsultasi ke dokter. Kemudian jangan melakukan hubungan seks selama pengobatan, jangan meminum obat sebelum habis, jangan berobat sendiri, harus dengan pasangan juga, biar sama-sama ke treatment gitu. Bagaimana mencegahnya? Tidak membiarkan darah atau cairan kelamin orang lain masuk ke tubuh kita, mau melakukan dari media apapun. Jadi jangan sampai. Biasanya melalui apa? Melalui sering gonta-ganti pasangan, atau kita harus saling setia seperti itu ya. Kemudian cara lain untuk mencegah masuknya transfusi darah yang belum diperiksa kebenarannya atau kebersihannya dari PMS. Berhati-hati dalam menangani segala hal tercemar oleh darah. Mencegah pemakaian alat tembus kulit yang tidak steril. Nah, ini kita lihat. Raja singa atau sifilis. Nah, ini bisa jadi sampai alat kelaminnya bisa sampai hancur ya ketika sudah parah. Ini Treponema pallidum. Oke, nanti dibaca sendiri. Kemudian gonorrhea itu kencing nanah. Kencing nanah itu seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nah, itu muncul di ujung alat kelamin seperti tetesan putih, itu nanah. Tanda penyakitnya nyeri banget ketika kencing ya. Nah, kemudian herpes genital itu bisa laki-laki bisa perempuan ya. Kemudian trichomoniasis, dia mirip gatal gitu ya. Trichomonas vaginalis, dia disebabkan protozoa. Nah, Candidias vagina ini karena jamur, ada jamur yang hidup di vagina gitu. Seperti itu. Kutil, Candida albicans ya. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Karena videonya sudah terlalu panjang, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.